Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Gali Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 23051204269 dari TI kelas H akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Sains Komputasi tentang prediksi pengalaman kerja individu berdasarkan umurnya. Pada bab pertama ada latar belakang pemilihan dari dataset. Perkembangan dunia kerja saat ini menunjukkan adanya dinamika perubahan karir yang semakin kompleks. Banyak individu yang menghadapi keputusan untuk berpindah bidang pekerjaan atau merancang ulang jalur karir mereka, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan peluang pasar. Fenomena ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami keterkaitan antara faktor-faktor tersebut, terutama dalam memprediksi potensi perubahan karir di masa depan. Dalam konteks ini, pemilihan dataset yang saya gunakan ialah penelitian prediksi perubahan karir. Dataset Field of Study vs Occupation yang tersedia pada platform Kaggle. Ini merupakan link dari dataset yang saya gunakan. Saya pilih karena menyediakan data yang relevan mengenai bidang studi individu, pekerjaan, usia, dan pengalaman kerja. Dari dataset tersebut, penelitian ini akan berfokus pada hubungan antara variabel usia, yakni sebagai nilai X, dan pengalaman kerja, yakni sebagai nilai Y, untuk memprediksi tren perubahan karir. Metode Golden Section Search atau GSS saya gunakan sebagai pendekatan untuk mengambil sampel penelitian. GSS dipilih karena memungkinkan pengambilan data yang representatif dan merata dari populasi yang ada, dengan tetap mempertahankan kualitas hasil prediksi meskipun jumlah data yang saya ambil hanya sebanyak 50 data sampel untuk menjaga fokus analisis sekaligus menghindari kompleksitas yang berlebihan dalam proses perhitungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang pola hubungan antara usia dan pengalaman kerja serta bagaimana kedua faktor tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis atau memprediksi perubahan karir seseorang. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi individu dalam merencanakan pengembangan karir serta bagi pihak perusahaan atau organisasi dalam memahami tren perubahan tenaga kerja di masa depan. Selanjutnya pada bab kedua, yakni penjelasan data dan visualisasi data menggunakan plotting. Ini merupakan tampilan dari web Kaggle tentang dataset saya, yakni tentang bidang studi vs pekerjaan. Dataset yang saya gunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan data dengan 23 kolom dan 38.444 baris, mencakup informasi rinci seperti yang pertama ada field of study, current occupation, X, year of experience, education level, industry growth rate, job satisfaction, dan work-life balance, dan yang terakhir salary. Untuk penelitian ini, 50 data sampel saya pilih menggunakan metode Golden Section Search atau GSS. Variabel utama yang dianalisis adalah X atau umur sebagai variabel independen dan years of experience atau tahun pengalaman bekerja seseorang sebagai variabel dependen. Selanjutnya, visualisasi data dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai distribusi dan pola hubungan antara kedua variabel tersebut. Diagram sebar atau scatter plot digunakan untuk menganalisis korelasi antara usia dan pengalaman kerja. Berikut ini adalah visualisasi plotting yang saya buat berdasarkan dataset tersebut.
Selanjutnya pada bab ketiga yakni implementasi, pada poin 3.1 yakni generate fungsi persamaan. Pada tahap implementasi di sini saya menggunakan metode regresi linier. Digunakan untuk menghasilkan fungsi persamaan yang menggambarkan hubungan antara variabel usia atau X sebagai prediktor dan pengalaman kerja atau Y sebagai target. Fungsi persamaan regresi linier dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini merupakan sebuah program yang telah saya buat menggunakan fungsi polyfit dan fungsi polyval untuk menemukan Y prediksi dengan metode regresi linier. Persamaan regresi linier yang dihasilkan dari fungsi polyfit dan polyval pada MATLAB menghasilkan persamaan regresi yakni Y sama dengan 0,2009X ditambah 14,6968. Pada poin 3.2, evaluasi error dataset. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara data aktual dengan data prediksi, serta evaluasi error menggunakan RSS, MSE, dan RMSE. Berikut hasil dari evaluasi error dataset. Ini merupakan tampilan dari output program yang telah saya buat. Di sini menampilkan persamaan regresinya, mengeluarkan rumus dari Y prediksi, yakni Y sama dengan 0,2009X ditambah 14,6968. Dan langsung menemukan nilai errornya atau RMSE-nya yakni 10,1363. Ini merupakan contoh data saya, variabel X dan variabel Y. Di sini saya tidak mengambil semuanya, saya hanya ambil sebanyak 10 dataset hanya sebagai contoh saja. Dari dataset saya ini, saya cari Y prediksinya menggunakan rumus persamaan regresi. Setelah itu, dari nilai Y aktual dikurangi Y prediksi pangkat 2, dan ditotal hingga menemukan nilai error atau RSS-nya yakni 5137,24359. Sementara untuk MSE-nya yakni 102,7448718 dan RMSE-nya yakni 10,1363. Sesuai dengan output pada program yang telah saya buat tadi. Nilai RMSE yang kecil di sini menunjukkan bahwa garis regresi mendekati data asli dengan baik. Selanjutnya, poin 3.3, yakni manualisasi perhitungan dengan metode Golden Section Search atau GSS. Saya mulai untuk perhitungan manualisasi GSS-nya dari iterasi 0 dengan interval awal menggunakan nilai minimum dan maksimum. Untuk minimumnya saya ambil 21, yakni nilai terkecil dari data X yang saya gunakan, sementara untuk yang B-nya menggunakan 59, yakni nilai terbesar dari dataset yang telah saya gunakan. Di sini langsung saya masukkan untuk rumus dari GSS-nya. D sama dengan 0,618 dikali B dikurangi A. Langsung saya masukkan angkanya yakni 0,618 dikali B-nya 59 dikurangi A-nya 21 sehingga menghasilkan 23,484. Selanjutnya untuk menghitung X1-nya dengan rumus B dikurangi D, langsung saya masukkan angkanya yakni 59 dikurangi 23,484 dan menghasilkan 35,516. Untuk X2-nya
menggunakan rumus A plus D. Langsung saya masukkan angkanya, yakni 21 ditambah 23,484 dan menghasilkan 44,484. Selanjutnya menghitung fungsi dari X1, yakni menggunakan rumus persamaan regresi 0,2009 dikali X. X-nya yakni menggunakan X1 dulu, 35,516 ditambah 14,6968 dan menghasilkan 21,8315. Yang kedua yakni menghitung fungsi dari X2, yakni 0,2009 dikali X menggunakan X2, 44,484 ditambah 14,6968 dan menghasilkan 23,606.251. Dari fx1 dan fx2 tadi, nilai dari fx1 dan fx2 tadi dibandingkan, ternyata nilai dari fx1 lebih kecil dari nilai fx2. Sehingga untuk update interval terbaru untuk perhitungan iterasi 1, nilai A diperbaharui menggunakan nilai dari X1 yang terbaru, sama dengan 35,516. Untuk nilai B-nya sama seperti iterasi ke-0, yakni tetap menggunakan 59. Untuk iterasi ini dilakukan dengan cara yang sama hingga iterasi ke-10. Pada iterasi ke-10, di sini ditemukan bahwasanya nilai dari fx1 itu lebih kecil dari nilai fx2. Sehingga untuk update interval iterasi ke-10, nilai A-nya diperbarui menjadi 58,807, sedangkan untuk nilai B menggunakan nilai yang tetap yakni 59. Selanjutnya untuk poin 3.4, yakni tentang kode program MATLAB dan membandingkan dengan fungsi fmin BND. Yang pertama, dari program saya menggunakan fungsi read matrix digunakan untuk membaca data dari file spreadsheet. Ini merupakan nama file data yang saya gunakan untuk penelitian ini. Selanjutnya disimpan dalam bentuk matriks. Setelah itu, yang kedua dilakukan plotting dataset menggunakan fungsi scatter untuk membuat plot scatter atau diagram sebar antara variabel X dan Y. Dan parameter field mengisi marker dengan warna. Selanjutnya untuk kode menghitung regresi linear. Menghitung koefisien regresi linear orde 1 untuk data X dan Y menggunakan fungsi polyfit. Sedangkan fungsi polyval digunakan untuk menghitung nilai Y fit atau Y prediksi berdasarkan nilai X. Lalu menggunakan fprint untuk menampilkan persamaan regresi dalam format Y sama dengan MX plus C. Untuk kode selanjutnya yakni kode menghitung RMSE. Menghitung RMSE sendiri menggunakan fungsi sqrt main Y dikurangi Y fit dikali pangkat 2. Sehingga akan menampilkan hasil perhitungan RMSE dan kita akan mengeluarkan hasilnya menggunakan fungsi fprint. Selanjutnya untuk kode perhitungan menggunakan golden section search. Fungsi addX digunakan untuk mendefinisikan fungsi anonim f yang merupakan persamaan regresi
Y sama dengan MX plus C. A dan B ialah rentang awal pencarian berdasarkan nilai minimum dan maksimum dari X. R di sini sama dengan dideklarasikan yakni 0,618 yang merupakan nilai dari rasio mass atau golden ratio. Tol yakni toleransi konvergen untuk menghentikan iterasi, dan iter adalah variabel untuk menghitung jumlah iterasi. Selanjutnya untuk iterasi GSS-nya sendiri, algoritma iterasi GSS digunakan untuk mencari nilai optimal atau minimum maksimum, sedangkan fungsi fx di rentang A dan B, dan kondisi akan berhenti jika rentang pencarian cukup kecil dibandingkan toleransi tol. Selanjutnya titik optimal GSS yakni nilai optimal pada X OPT GSS dan Y OPT GSS dihitung dan ditampilkan pada kode ini. Yang keenam ialah kode untuk menggunakan f-min-bnd untuk perbandingan. Jadi fungsi f-min-bnd saya gunakan untuk mencari minimum fungsi f dalam rentang A dan B. Untuk x opt f-min-bnd ialah titik x optimal yang ditemukan oleh f-min-bnd, sedangkan untuk f dalam kurung x opt f-min-bnd yakni nilai dari y pada titik optimal tersebut. Pada kode tersebut, hasil dari f-min-bnd dibandingkan dengan hasil dari metode Golden Section Search atau GSS. Yang ketujuh yakni perbandingan hasil. Di sini legend digunakan untuk menambahkan keterangan pada plot pada setiap komponen atau data asli, garis regresi, titik optimal GSS, dan titik optimal f-min-bnd. Untuk ringkasan dari langkah-langkah program yang telah saya buat, ialah yang pertama tentunya membaca dataset dan memvisualisasikannya. Yang kedua melakukan regresi linier untuk memodelkan hubungan antara X dan Y sehingga ditemukan nilai dari Y prediksinya tadi. Yang ketiga ialah menghitung nilai error, menampilkan RMSE untuk mengevaluasi akurasi regresinya. Yang keempat mencari titik optimal menggunakan metode GSS. Yang kelima membandingkan hasil GSS dengan metode f-min-bnd. Dan yang terakhir menampilkan hasil perbandingan dalam bentuk visualisasi plot dan output teks. Selanjutnya pada bab keempat yakni hasil analisis dan kesimpulan. Ini merupakan sebuah tampilan output dari program yang telah saya buat, di mana program yang saya buat ini dapat menampilkan persamaan regresinya dan menampilkan Y prediksi yang nantinya akan kita gunakan sebagai patokan untuk mencari nilai errornya. Sehingga di sini keluar persamaan regresi Y sama dengan 0,209X ditambah 14,6968 dan memunculkan nilai error dari data yang kita buat tadi yakni RMSE-nya 10,1363. Persamaan ini menunjukkan hubungan linear antara variabel X sebagai prediktor dan variabel Y sebagai respon. Nilai koefisien slope sebesar 0,209 mengindikasi bahwa setiap peningkatan 1 unit pada X akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,209 pada Y dengan konstanta 14,6968. Nilai RMSE dari model regresi linier adalah 10,1363 yang menggambarkan tingkat error rata-rata antara nilai prediksi dan data aktual. Pada kasus ini, RMSE sebesar 10,1363 menunjukkan bahwa prediksi memiliki penyimpangan rata-rata yang moderat dari data aktual. Selanjutnya, program saya dapat menampilkan nilai dari perhitungan hasil GSS. Di sini untuk X-nya ketemu
pada 58,9980, sedangkan untuk nilai Y-nya ketemu pada 26,5480. Dan metode KSS ini akan selesai pada iterasi ke-19. Selanjutnya, pada hasil perhitungan menggunakan F-min BND-nya, untuk X-nya ketemu pada 58,9960, sedangkan untuk Y-nya ketemu pada 26,5476. Titik optimal GSS ditemukan pada koordinat GSS untuk X-nya yakni 58,9980 dan Y-nya 26,5480. Sehingga metode GSS ini memerlukan 19 iterasi untuk mencapai konvergen dengan toleransi yang telah ditentukan. Sedangkan titik optimal F-min BND terletak pada koordinat X yakni F-min BND bertemu pada titik 58,9960 dan Y menggunakan metode F-min BND bertemu pada 26,5476. Sehingga metode F-min BND memberikan hasil dengan eksekusi yang lebih cepat. Visualisasi plotting menunjukkan bahwa garis regresi memberikan pendekatan yang cukup baik terhadap distribusi data. Namun titik-titik data memiliki penyebaran yang relatif besar di sekitar garis regresi yang menyebabkan RMSE memiliki nilai moderat. Selain itu, metode optimasi berhasil mengidentifikasi titik optimal yang berada di sekitar batas atas dari nilai X. Masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya yakni yang pertama, persamaan regresi linear yang diperoleh dari analisis dataset ialah ditemukan dengan nilai Y prediksi sama dengan 0,209x ditambah 14,6968. Yang kedua yakni nilai RMSE sebesar 10,1363 menunjukkan akurasi moderat dari model regresi. Yang ketiga, metode GSS dan F-min BND berhasil menemukan titik optimal dengan hasil yang konsisten, yakni sekitar untuk X-nya 59 dan Y-nya 26,55. Yang keempat, plotting data menunjukkan bahwa garis regresi memberikan representasi tren data, meskipun terdapat penyebaran yang signifikan pada titik data asli. Dan yang terakhir, metode F-min BND ternyata lebih cepat dibandingkan metode Golden Section Search, meskipun keduanya menghasilkan hasil optimal yang sangat mirip. Selanjutnya saya akan memperlihatkan program yang telah saya buat pada MATLAB. Ini merupakan program yang telah saya buat. Saya coba untuk run. Jadi program ini menampilkan hasil plotting dari data yang set yang saya gunakan tadi. Tentunya program ini dapat menampilkan persamaan regresi linearnya dengan menampilkan nilai dari Y prediksinya dan menghitung nilai error berdasarkan nilai RMSE-nya. Selanjutnya menghitung menggunakan metode GSS, sehingga di sini ditemukan untuk nilai dari X dan Y-nya. Untuk X menggunakan metode GSS ditemukan pada titik 58,9980 dan Y ditemukan pada titik 26,5480. Di sini juga menampilkan bahwasanya metode GSS akan selesai pada iterasi ke-19. Dan yang terakhir ialah
melakukan perhitungan menggunakan F-min-BND untuk nilai X menggunakan metode F-min-BND bertemu pada titik 58,9960, sedangkan Y-nya bertemu pada titik 26,5476, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwasanya perhitungan menggunakan fungsi F-min-BND lebih cepat dibandingkan perhitungan menggunakan metode GSS. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam bertutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.